Dulu ya. Iya, Alma. Silahkan nama sama asal sekolah. Oh iya, siap, siap. Siap. Nama sama sekolah ya biar ketahuan kira-kira umurnya usianya usia berapa. Yo, pada inget nggak umurnya umur berapa? Nara sekarang umur berapa Nara? Nora, Nora masuk sini. Ih, ih, Hai, Hai. Nara umur berapa sekarang Nara? Ingat nggak? aku berapa? 12. Berapa tuh? Berapa? 12. 12. Oh iya, nah, kelas 8 kan sekarang? Iya, Oh iya, lebih muda setahun ya. Oh iya benar-benar. Nabila berapa Nabila sekarang Nabila? Berapa Nab? Nabilanya hilang. Oke ya. Boleh ya info-info ya. Di sini juga ada Deska sama Fasya, Kania, Kaila. Boleh ya info kelas berapanya biar kelihatan. Almaida 14 tahun, Fatia 8 tahun. Oh, iya. Masya Allah Fatia. Ya, siap. Boleh ya info ya biar kebayang. Mau nyalain kamera boleh, mau enggak juga nggak apa-apa. Tapi syaratnya kalau ditanya jawab. Nggak nyalain kamera nggak apa-apa, tapi kalau ditanya jawab ya. Oke, kita langsung mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim sambil tunggu beberapa teman yang join. Ini juga tempatnya eh apa? Apa tadi? Ya pokoknya forumnya kecil gitu ya. Maksudnya bukan forum yang besar. Jadi kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai, mari kita buka dengan membaca basmalah dan juga doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi fakafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah nabiyyu ba'da minal alamin. Untuk menambah keberkahan juga, namanya juga kajian Islam remaja atau yang menuju remaja atau yang melewati remaja, boleh aja. Ya, kita buka dengan membaca surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya rabbal alamin. Nabilanya belum balik lagi ya. Fasya gimana kabarnya Fasya? Sehat? alhamdulillah sudah sehat. Alhamdulillah. Oke. Terus Alma kemarin ketemu ya sama Ustazah ya, sama Teteh ya. Terus Iya, iya. Terus Kaila sehat? alhamdulillah teh. Alhamdulillah. Kaila sekarang di mana? Udah balik? Waktu kemarin kan kemana? Keluar kota ya? Oh, iya, ke Pulau Heeh. Karimun Jawa. Oh iya, udah balik sekarang. Udah, Oh, udah. udah mulai sekolah soalnya ya. Belum sih, kan mau masuk pesantren Oh iya, masuk pesantrennya kapan? tanggal 4 Agustus. Tanggal 4 Agustus. Oke, siap ya. Berarti Iya, nanti siap. ini ya, saling berkabar saja. Oke, terus ada Deska. Assalamualaikum Deska. Assalamualaikum. Deska boleh ya info ya Deska sama Kania dari mana, usia berapa, kelas berapa ya? Nanti biar bisa disapa-sapa ya. Ya udah sambil kita mulai saja ya.
Hari ini kita mau ngapain? Kalau yang ikut pas pertemuan kemarin itu kan kita di WAG ya, di WhatsApp paling chat-chatan. Tapi kalau misalnya nanti sebisa mungkin akan coba lebih sering di Zoom ya, soalnya biar lebih interaktif juga ya. Sebenarnya sebelumnya lagi pernah kelas Zoom juga yang ikut tuh Nabila. Nabilanya aku belum balik lagi ya, yang ikut Nabila sama beberapa yang dari sekolah ya. Kita nonton-nonton film salah satunya. Karena yang ikutan kemarin belum terlalu banyak yang ikut lagi, kita nonton lagi filmnya ya. Beberapa film yang akan ditayangkan. Sambil sebelum itu juga ada PowerPoint-nya, ada materi yang mau disampaikan. Nanti kita sambungkan filmnya sama apa yang kita akan lihat bersama ya. Oke, mungkin untuk yang pertama, sebentar ya. Oh iya, sebelum kita lanjutkan, jangan lupa senantiasa untuk bersyukur ya dengan kondisi kita. Kita diberikan kesehatan, kita diberikan kemudahan, kita diberikan eh, perlindungan oleh Allah ya dalam kondisi saat ini. Walaupun mungkin di antara kita ada yang kehilangan anggota keluarga, mungkin ada kehilangan sanak saudara terdekat mungkin, atau tetangga-tetangga terdekat mungkin. eh Ya, insya Allah dalam kondisi sekarang tetap ya, jadi menerima dan bersyukur dengan kondisi dan berusaha untuk jadi lebih baik intinya. Karena kita mau jadi apa yang Allah perintahkan gitu. Nah, gimana caranya supaya kita bisa terus-menerus positif, bisa terus-menerus semangat ya dalam kondisi sekarang pandemi, bosan. Bosan nggak? Kalian bosan nggak pandemi? Coba kolom chat atau langsung ngomong. Bosan nggak? Bosan, Uh, bosan banget. Bosen banget. Aduh, bosan banget. Iya, bener banget. Apa, Teteh atau Ustazah ya, terserah yang udah terbiasa manggil Ustazah karena beberapa murid. Teteh juga karena guru ya, jadi udah sering kebayangnya tuh sering banget pasti dalam semester tuh ngajak jalan-jalan kan ke museum kek kemana kek, wah itu udah paling dikangenin tuh salah satunya gitu. Pengen banget bawa jalan-jalannya tapi sekarang kondisinya masih belum memungkinkan ya. Tapi sebenarnya ya ini ujian tapi juga tetap harus disikapi dengan penuh semangat karena setelah kesulitan pasti akan ada kemudahan. Itu yang harus diingat dan bikin semangat ya. Jadi setelah kesulitan akan ada kemudahan. Nanti Allah kasih hadiah yang luar biasa di akhir ya. Kalau nggak sekarang nanti di suatu saat nanti kita sadarnya. Tapi yang jelas pokoknya percaya sama Allah. Allah itu pasti tahu apa yang terbaik buat kita. Ya, dalam kondisi ini misalnya secara keseluruhan dunia gitu ya, apa yang terbaik buat dunia gitu. Nah, jadi soal kebosanan itu ya, yang paling penting yang pertama itu kita merasanya itu wajar ya, itu hal yang wajar. Bosan itu wajar, jenuh itu wajar, pasti. Tapi selanjutnya kita sikapi seperti apa? Apakah ketika bosan jadi kita nggak mau belajar sama sekali? Jangan ya. Bosan ya bosan, kita refreshing, kita lakukan hal yang lain gitu. Salah satunya ini ya ikut kajian misalnya itu harus harus jadi bentuk refreshing, jadi bentuk kita mencurahkan atau kita jadi seharusnya jadi tambah semangat. Harusnya mudah-mudahan nanti setelah selesainya kasih tahu ya tambah semangat atau enggak. Jangan-jangan enggak. Ya pokoknya jadi ya refreshing gitu ya. Nanti eh apa semangat belajar lagi, refreshing lagi, semangat belajar lagi. Nah, refreshing itu juga bentuknya banyak. Semakin sering kita refreshing dengan hal-hal yang baik, kita jadi akan tercasnya dengan hal-hal yang baik gitu. Seperti para ulama ya zaman dulu itu, para ulama, para penemu dari umat muslim itu Deska 14 tahun. Oke, sayang terima kasih Deska. Eh para penemu di zaman dulu itu apa namanya? Kan hidupnya dipenuhi dengan menuntut ilmu ya. Refreshingnya apa? Refreshingnya itu baca Quran. Refreshingnya itu melihat ciptaan Allah. Refreshingnya itu yang mendekat kepada Allah gitu. Jadi kita juga bisa refreshingnya diarahkan pada hal-hal yang baik gitu ya. Jadi mubah-mubah yang diarahkan kepada yang baik. Salah satunya juga kayak misalnya nonton. Siapa di sini yang suka nonton? Aku Aku Mbak ya. Sena.
Iya, ya suka nonton, suka baca misalnya ya, bacanya juga baca yang baik, nontonnya juga nonton yang baik gitu. Jadi sekarang harus benar-benar diarahkan nontonnya nonton apa, bacanya baca apa. Ya kalau nonton, kalau bisa juga ditanyakan dulu sama orang dewasa ini kira-kira bagus gak ya gitu ya, pas nggak ya buat kita ditonton misalnya seperti itu. Nah, eh poin selanjutnya adalah belajar itu bisa di mana saja dan kapan saja itu juga Allah yang penting yang penting kita tahu kalau Allah itu suka orang-orang yang menuntut ilmu ya. Jadi kalau kita menuntut ilmu Allah suka itu yang harus kita ingat. Nah, jadi belajar di mana saja harus tetap semangat. Ya. Oke, langsung saja kita coba sebentar ya. Kita mungkin video pembuka dulu ya sebelum ke PPT. Mungkin ada yang sudah lihat, nggak apa-apa ya. Ada yang belum lihat, nggak apa-apa juga. Oke, kita lihat apa ya? Mana ya? Ding 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 ding. Ding 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 ding. Ding 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 ding. Kok lama ya? Mana nih? Yang ini aja deh. Sebenarnya sih ada yang itu mah agak panjang. Nanti ya kalau udah selesainya aja. Kita lihat ini aja. Oke. Ustazah, Sabtu depan ada lagi. Sabtu depan insya Allah ada lagi. Tapi kalau misalnya nanti dilihat dulu pada bisa atau enggak. Biasanya via ini, jadinya via WA gitu. Kedengeran ya? Assalamualaikum sobat muslimah. Aduh duh, ya waktu habis. Duh, cuma segini nih koinnya. Tapi nggak apalah. Main lagi ah. Pernah nggak main game itu? Atau game-game sejenisnya? Jujur nih, kita sudah melalui 3 bulan masa pandemi. Lebih banyak waktu beramal, bantu ibu, khatamin Quran, banyak berzikir, atau waktu rebahan seharian di rumah sambil ngegame. Dulu pasti kita juga pernah kayak gini nih, goyang terus HP-nya. Waktu jam kuliah, waktu istirahat sekolah, waktu kerja, biar dapat koin tambahan belanja. Is. Sampai-sampai nih, sengaja atau enggak, teman-teman juga ikutan goyang HP loh. Duh. Kita ngerasa nggak sih, karena pandemi ini waktu di rumah jadi banyak banget. Mikirnya gini nih, daripada bosen, diisi aja dengan yang seru. Sekalian nih dapat keuntungan, ikan, biar dapat hadiah belanja atau malah mungkin dapat barang gratis. Kan untung banget tuh ya. Sobat muslimah, sebentar. Apa sudah benar ya kalau kita mikirnya kayak gitu? Waktu laksana pedang, jika engkau tidak menebasnya, maka ialah yang akan menebasmu. Dan jiwamu jika tidak kau sibukkan di dalam kebenaran, maka ia akan menyibukkanmu dalam kebatilan. Dinukil oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitabnya. Kehidupan hedonisme dan konsumtif kini memang menerjang kita laksana ombak tsunami sobat. Kita seperti dibiasakan menghabiskan waktu semau-mau kita, tanpa berpikir apakah waktu yang telah berlalu sudah menambah pahala, atau malah kita sia-siakan, menambah amal solih, atau malah berdalih nanti-nanti. Hati-hati loh, itu mah standar kebahagiaan ala kapitalis sekuler sob. Sukanya memuaskan kesenangan jasmani sebesar-besarnya dan meraih materi sebanyak-banyaknya, tanpa melihat aturan Allah, wajib, sunnah, mubah, makruh, atau haram. Pokoknya senang-senang lah. Waduh. Padahal nih sob, waktu muda kita adalah modal emas pemberian Allah Ta'ala, Sang Penguasa alam dan Sang Pencipta Pengatur dunia. Allah akan mengambil waktu kita semau Allah. Nah, siap nggak nih kalau besok sudah habis waktu kita?
Siap nggak kalau besok nambah gelar jadi almarhumah? Padahal hari ini masih rebahan dan sibuk ngegame. Nggak bantu orang tua, nggak belajar juga. Jangan sampai merugi ya sob. Milenial cerdas akan berpikir bahwa kehidupannya adalah kehidupan yang sebentar. Entah 10 tahun lagi atau 5 tahun lagi. Atau mungkin hidup cuma 10 menit lagi. Subhanallah, rugi banget kalau di hidup yang sementara ini, tapi kita nggak beramal untuk akhirat kita. Harus diperjuangkan oleh kita di waktu yang sebentar ini. Menghabiskan masa mudanya untuk belajar ilmu Islam tanpa bosan dan tanpa lelah. Abdullah bin Abbas, sepupu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, selalu kemana-mana mengikuti Rasulullah dan para sahabat. Hingga pernah ia tidur di depan rumah salah seorang sahabat hanya untuk mendengarkan ilmu darinya. Bayangkan sob, Rasul wafat ketika Abdullah masih berumur 15 tahun. Ibarat anak SMP ya, dia bukan orang yang malas-malasan, tapi ia gencar menimba ilmu dari sahabat-sahabat Rasul. Tak hanya itu sob, belajar Islam menurut Abdullah lebih worth it ketimbang main. Ketika ia bertemu kawan-kawan sepermainannya, ajakan belajar ilmu Islam selalu dia lontarkan. Teman-temannya menjawab, bro, kan masih ada sahabat senior, apalah kita yang masih anak-anak ini. Waduh, kayak pernah denger kata-kata itu ya. Ayo kita belajar Islam. Aduh, kan masih muda, nanti dulu lah. Atau, jangan segitunya lah, Pak Ustadz kan masih banyak. Abdullah tetap tak kenal lelah mengajak kawan-kawannya. Tak kenal lelah juga untuk belajar Islam. Nah, itulah cerminan muda dan luar biasa dari Abdullah bin Abbas. Semata-mata karena ia tahu waktu muda adalah salah satu yang ditanyakan oleh Allah Ta'ala kelak di pengadilannya. Rasulullah bersabda, tidak akan bergeser kaki manusia di hari kiamat dari sisi Rabb-nya sehingga ditanya tentang masa mudanya dalam apa yang ia habiskan. Hadis riwayat Tirmizi. Maka sekarang nih sob, banyak waktu di rumah, banyak juga kita habiskan kuota untuk nimba ilmu sebanyak-banyaknya. Salah satunya ya nontonin video-video MMC, yang tentunya mencerdaskan lah. Terus cari jalan untuk belajar ilmu Islam sob, bantu orang tua kalian, banyak berzikir dan mendekatkan diri pada Allah. Sebelum kita kehabisan waktu. Siap nggak nih menghadap di pengadilannya tapi sekarang masih gini-gini aja? Ya. Tadi ya kurang lebih mewakili apa yang dibahas sedikit ya di awal juga tentang ya bosan, ya jenuh ya, tapi tadi kita sedikit demi sedikit berusaha untuk mengarahkan kesibukan kita ke arah kesibukan yang baik seperti hadis-hadis yang disampaikan dan firman Allah yang disampaikan. Intinya kalau kita tidak menyibukkan diri dengan kebaikan ya nanti disibukkannya dengan keburukan ya, terus juga tidak akan bergeser kaki manusia ya umat Nabi Adam ketika memang tidak ditanya pada akhiratnya nanti amalan apa atau masa mudanya dihabiskan untuk apa ya, kan masih pada muda nih ya gitu. Tadi kalau misalnya ditanya belajar Islam kan masih muda lah, justru karena masih muda ya dimanfaatkan. Dan belajar Islam itu eh, apa namanya dalam semua aspek ya menarik gitu sebenarnya kalau kita pelajari banyak hal dan kita buka dari sisi banyak hal itu sangat luar biasa dan sangat menarik gitu ya. Jadi kita bisa nanti misalnya request bahas tentang buku apa atau film apa gitu ya. Nanti bisa dipertimbangkan gitu ya. Kira-kira ini bisa kita baca bareng-bareng nggak atau bisa kita nonton bareng-bareng nggak gitu ya. Nah, mudah-mudahan ada ilmu di dalamnya ya. Oke, kalau ada pertanyaan boleh langsung di kolom chat ya. Selanjutnya mau kasih lihat PowerPoint. PowerPoint berarti power yang ada poinnya ya. Sebentar, mana ini? Ya. Oke, ini ya. Oke, kita lihat cuplikan film selanjutnya lagi. Mudah-mudahan bisa di-play. Coba kita lihat dulu ya. Kayaknya enggak. Lanjut aja dulu ya. Hup. Next. Nah, oke. Who am I? Seperti yang judul yang disampaikan tadi ya. Who am I? Siapa saya ya?
Saya siapa ya? Tahu semuanya ya. Saya adalah siapa aja tadi di sini? Ada, aduh, kok nggak bisa dipencet? Oh ini ya. Ada Fatia, ada Almaida, ada Deska, ada Fasya, ada Fatia, ada Kansa, ada Nabila. Nabila sudah kembali, alhamdulillah. Halo Nabila, sehat? Nabila, eh nggak kedengeran atau emang nggak ada? Ya pokoknya mudah-mudahan sehat. Boleh di chat ya kalau misalnya ini ya. Nabila sama Naura gak? Sama adiknya gak? Diajak aja ya. Who am I? Siapa aku ya? Ya, yang sudah pernah lihat, yang sudah pernah bahas juga ya. Insya Allah tidak ada ruginya kita sama-sama belajar bersama-sama yang belum ya. Oke. Jadi keimananku memahami hakikat manusia di muka bumi ya. Oke, yang pertama, apakah penting memahami hakikat manusia di muka bumi? Penting nggak ya kita belajar tentang tujuan hidup kita misalnya ya? Penting jawabannya langsung ya. Yang pertama adalah agar hidup punya tujuan yang jelas, tidak terombang-ambing dan fokus ya. Kalau misalnya kita keluar rumah terus kita bingung mau kemana, nah jadi nggak jelas tuh ya kita mau ke kanan mau ke kiri, nggak jelas atau kita mau ke Indomaret mau ke mana gitu nggak jelas jadinya kalau nggak ada tujuannya. Sama dalam hidup juga sama. Ya, kalau misalnya ada pepatah bilang hiduplah seperti air mengalir. Nah, ini bisa jadi berbahaya juga ya kalau misalnya air mengalirnya ke arah yang buruk, masa kita biarkan saja gitu ya. Jangan ya. Ayo kita berpikir katanya. Ya, tujuan hidup kita itu diperoleh dengan 3 cara. Yang pertama, dari mana asal manusia? Manusia berasal dari mana? Hayo, coba jawab. Dari mana manusia? Dari Allah. Dari Allah, betul. Apa tujuan manusia? Tujuan hidup manusia apa? Masuk surga. Masuk surga, betul. Atau apa lagi selain masuk surga? Beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah, betul. Masuk surga beribadah, betul ya. Jadi tujuannya sama ya, intinya mau masuk surga ya dijalankannya dengan beribadah gitu. Karena masuk surga nggak jadi tiba-tiba kita langsung masuk surga ya, pasti ada prosesnya. Nggak tiba-tiba kita nilainya bagus, pasti ada prosesnya. Dan keridhaan Allah ya. Dan akan kemana setelah kita hidup? Kira-kira kita hidup kembali kemana ya? Kembali kemana? Yo. Rahmatullah ke Allah. Iya, kembali kepada Allah ya. Jadi nanti kembali ke tanah misalnya. Iya betul, kembali ke tanah dan nanti dipanggil lagi oleh Allah ya. Nah, ini pernah lihat gambar ini? Pernah lihat gambar ini? Pernah ya. Jadi ini kalau ya betul. Jadi ini adalah bagian dari istilahnya teori evolusi ya, yang dicetuskan oleh Bapak Darwin ya, salah satunya dan teman-temannya yang memang kalau biasanya akan munculnya di buku biologi kelas SMA ya, buku biologi SMA. Walaupun mungkin di SMP juga udah keluar dan diperdalamnya di kuliah gitu ya. Sebenarnya maksudnya bukan berarti teorinya namanya juga teori ya. Teori itu bukan hukum. Jadi nggak benar sebenarnya, belum pasti benar. Bukan berarti semua yang disampaikan oleh Bapak Darwin itu salah gitu. Tapi yang jelas tentang evolusi ini ya, yang mengatakan bahwa manusia itu di awalnya ada proses perubahan gitu ya, sama seperti hewan-hewan lainnya juga ada yang perubahan dari yang di laut kemudian jadi di darat. Nah, itu salah gitu ya, tidak seperti digambar gitu. Ya masa kita dulunya monkey ya gitu istilahnya ya. Dan jadinya seperti ini gitu. Jadi itu ya untuk pengingat kita bersama. Nah, pernahkah kamu berpikir ada video tapi nanti dulu saja. Siapa pencipta itu semua? Ya, semuanya tidak terjadi begitu saja. Semuanya terbatas ya pastinya gitu. Pencipta apa? Oh, yang video sebelumnya ya. Video sebelumnya itu memperlihatkan intinya alam semesta ya. Oke. Ya. Alam semesta itu dari air, tanah ya dan semuanya itu semuanya ciptaan Allah ya. Tidak semua terjadi begitu saja, semuanya terbatas dan membutuhkan kepada yang lebih sebagai pengaturnya yaitu
Allah ya. Nah, tapi kan kita tahu ada berbagai macam agama yang ada di dunia ini gitu. Yang tahu ini eh apa namanya istilah dari agama-agama di yang lain ya, wilayah yang lain, daerah yang lain, agama yang lain gitu. Ya, atau Songgokong gitu misalnya ya, Konghucu, Songgokong gitu ya. Atau dewa-dewa ini apa namanya? Pasti suka lihat dari TV. Apa namanya ini? Apa namanya? Ada yang tahu? Krishna. Krishna ya. Belum pernah ya. Suka ada tuh di TPI atau di mana sekarang ya. Ya pokoknya baby Krishna gitu. Atau yang pokoknya yang biru tuh yang tangannya panjang ya. Karena kalau misalnya kenapa sih kita perlu kan kita udah tahu Ustazah misalnya pencipta kita Allah udah jelas itu udah pastilah gitu ya. Tapi yang penting itu kita juga tahu eh, proses berpikir kita meyakini kalau Allah itu beneran pencipta kita gitu. Kenapa? Karena itu bagian dari akidah doang kita yakin. Jadi jangan sampai kita ditanya kenapa Islam? Karena orang tua saya Islam. Oh gitu ya. Enggak, karena kita juga mencari sama seperti orang-orang mu'alaf ya. Orang-orang mu'alaf juga kan mencari. Kebayangkan kesulitannya, perjuangannya orang-orang mu'alaf yang awalnya non-muslim jadi muslim itu pasti mencari dengan lebih jelas. Salah satunya misalnya kalau apa namanya, apakah kan banyak ya misalnya nanya-nanya kata orang non-muslim, apakah Tuhan itu tangannya banyak jadi bisa menolong berbagai macam jenis manusia seperti Krishna misalnya? Apakah Tuhan itu seperti Son Gokong misalnya ya? Kata orang muslim mungkin ya sambil nyari-nyari, apakah eh, Tuhan itu seperti ini dewa kesuburan kalau nggak salah ya di agama suka ketukar deh antara Hindu dan Buddha ya pokoknya. Jadi apakah karena dewa kesuburan jadi suka makan, jadi besar gitu? Kan makanya kalau dari imajinasi manusia mah jadi aneh-aneh ya, jadi nggak jelas ininya. Nah, makanya Allah itu adalah sesuatu yang nggak terjangkau sama manusia. Makanya bentuknya ini ya bukan karena nggak ada, tapi karena kita nggak nyampe ke sana gitu. Intinya yang harus kita percaya adalah Allah Maha kuasa, maha besar, maha mendengar, maha semuanya gitu. Apakah kalau maha mendengar telinganya harus banyak kan enggak juga gitu. Karena tidak bisa disamakan manusia dengan Allah gitu. Ketika manusia banyak apa maha mendengar berarti telinganya banyak ada di mana-mana ya bisa jadi manusia itu namanya. Tapi kalau Allah kan tidak sama seperti manusia ya. Bukan katanya. Pencipta itu mustahil diciptakan ya, tidak mungkin diciptakan. Pencipta itu mustahil menciptakan dirinya sendiri. Tring misalnya. Pencipta itu bersifat pasti keberadaannya dan azali ya kekal dari awal sampai akhir. Ya, yaitu Allah ya. Seperti ini. Salah satu hutan yang ada di Jerman kalau nggak salah di daerah Eropa ya. Bentuknya apa nih tulisannya? Allah sama Muhammad. Iya, Allah sama Muhammad. Allahnya ada banyak tuh ya. Apakah sih adakah orang yang ngebelok-belokin si pohonnya gitu ya supaya arahnya kayak gitu? Kan yang kayak gini tuh bukti yang paling nyata salah satunya menurut Ustazah ya kalau ngelihat sesuatu yang alamiah kayak gini terus bentuknya kayak gini kan berarti ya siapa lagi kalau yang tidak menunjukkan kebesarannya selain Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Bentuknya seperti itu tuh nggak mungkin dibuat manusia gitu intinya. Bisa tapi diukir namanya kelihatan lah ya gitu ya yang bentuknya diukir sama yang buatan gitu. Kalau ini aja ya. Nah ini salah satunya tomat juga ya pas dibuka gitu. Jadi barangkali sekarang juga kalian mulai apa namanya, mulai perhatian kalau lagi motong buah, motong apa barangkali ada yang bentuk-bentuk aneh ya nanti lihat bentuknya tulisannya apa gitu ya. Nara misalnya tulisannya. Enggak ya, pasti tulisannya yang bentuknya seperti ini. Jadi ini terus juga ini ya, ada yang misalnya bilang ah itu mau dipaksa-paksain mirip-miripin ya. Sebenarnya sih ini sebagai salah satu gambaran aja ya, sebagai salah satu gambaran fenomena alam atau sesuatu yang di luar kapasitas manusia, bentuknya bisa jadi seperti ini. Kemudian ada ayat-ayat Sang Pencipta juga, salah satunya dalam bentuknya pohon juga. Kalau ini mah di Timur Tengah kalau nggak salah ya. Ini kalau kelihatan di sini pohon ini ya, bukan manusia yang dikutuk jadi batu kayak malin kundang gitu. Ini pohon yang bentuknya lagi seperti bersujud ya.
kok bisa gitu ya, ini kan pohon ya, ini pohon bawahnya, terus ini ke sini dia belok gitu. Saya suka jadi tempat foto karena yang kita ketahui kan tumbuhan, hewan itu semuanya juga bertasbih kepada Allah, tapi dengan caranya masing-masing. Karena tumbuhan dan hewan nggak punya akal seperti manusia. Makanya kita yang punya akal berarti harus beribadah dengan apa yang Allah perintahkan ya. Di sini juga ini bentuk madu, ini madu ya. Berbentuk Allah juga. Apakah si madunya dikasih tahu sama manusia? Ayo coba buat tulisan Allah, kan enggak ya, mereka yang buat sendiri. Nah, ini juga sama bentuknya. Nih, Masya Allah ya. Aduh, jadi pengen madu sarang. Terus ada kaktus ya. Kaktus juga. Ada orang yang sengaja membuat tangannya berdarah-darah untuk melekat si kaktusnya, kan enggak ya. Terus ada daging ini kalau nggak salah ya. Watermelon. Semangka ternyata. Tapi nggak kelihatan hijaunya ya. Semangkanya juga bentuk Allah. Tomat, Ustazah. Apa? Kenapa? Kenapa Fatia? Kayak tomat. Kayak tomat? Iya, kayak tomat ya. Iya, yang tadi tomat juga barangkali ini saudaranya tomat. Pokoknya dari buah-buahan ya. Jadi nanti dilihat ya. Nah, ini yang mungkin pernah dilihat atau sering dilihat juga adalah kondisi air sesaat setelah ini, karena ini udah ada tenggelam ya, sesaat setelah tsunami di Aceh. Ya, ini kalau dilihat bentuknya jadi seperti tulisan Allah ya. Masih ini nih, set Allah. Ya, jadi kayak gitu. Apakah ini kebetulan atau sengaja dimirip-miripin atau dicocok-cocokin ya, wallahu alam ya. Yang jelas kita harus percaya kalau itu bentuk apa namanya, bentuk kekuasaan Allah intinya. Ya, terus open your eyes, buka mata kita ya. Ya, tadi ya pertanyaannya dijawab lagi bersama, dari mana asal manusia? Dari Allah. Ya. Dan Islam itu apa sih sebenarnya gitu kan, kita udah tahu ya kan, kita agamanya Islam, kita dari kecil juga Islam, berarti harusnya kita udah tahu apa. Oh enggak juga kan, sama-sama belajar ya. Semua orang juga perlu belajar Islam, yang sudah jago banget juga tetap harus belajar ya, karena Islam adalah agama atau din yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah, manusia dengan dirinya, dan manusia dengan manusia, atau hablum minallah, hablum minannas, hablum minafsih. Jadi untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah ya dengan sholat kita ya, puasa kita, zakat kita ya. Kalau mengatur dengan dirinya sendiri, pakaian kita, aurat kita, makanan kita ya. Dan juga kalau manusia dengan manusia berarti pergaulan. Nah, salah satunya dari sekian banyak ya yang mungkin nanti akan pelajari. Dalam Quran surat Al-Imran ayat 85 disampaikan, waman, dan barang siapa, tunggu sebentar dihapus. Barang siapa ya betalgi ghairul Islam, yang mencari selain agama Islam, dinan falan yuqbala minhu, maka tidaklah akan diterima untuk mereka, wa huwa fil akhirati, dan dia di akhirat, minal khosirina, termasuk orang-orang yang merugi ya. Ya, jadi ini supaya semakin yakin ya, karena ini loh, dalam kondisinya sekarang itu banyak sekali yang bertebaran di sosmed, di ya internet secara luas ya, yang intinya khawatirnya malah membuat kita jadi meragukan keislaman kita misalnya ya. Kalau di sini sih yakin ya, nggak ada ya dari adik-adik semua, dari anak-anak saja semua. Tapi di luar sana kan ada teman-teman kita yang kayaknya kalau kajian Islam tuh anti banget ya, kalau belajar Islam tuh nggak mau banget ya, kalau kalau yang lain baru mau gitu. Nah itu kan harus diajak tuh, harus di doakan juga, karena tadi refreshingnya umat Muslim salah satunya harusnya mengkaji Islam, belajar Islam gitu. Jadi senang harusnya gitu, karena
belajar untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalaupun misalnya pertama-tama harus dipaksakan dulu, harus apa namanya di dibuat ya dipaksakan diingatkan terus ya nggak apa-apa. Tapi terus berjuang terus berusaha sampai akhirnya nanti oh iya ya gitu ya. Oh iya ya gitu. Ya. Oke, terus mana lagi ya? Oke, dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 3, pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatmu, dan telah kuridhoi Islam itu sebagai agamamu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan, tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Maidah ayat 3. Nah, ini ada arti Quran Surat An-Nur ayat 1, eh, coba dibaca sama Kansa. Kansa dari tadi belum bersuara. Kansa baca Kansa. Artinya. Ada Kansa? Kansa. Kansa. Ya, sok baca artinya. Kok suaranya kecil banget? Ada. Dan sesungguhnya dia akan meneguhkan bagi mereka agama Islam yang telah diridhoinya untuk mereka. Dan dia benar-benar akan menukar keadaan mereka. Sesungguhnya mereka dalam kekuatan menjadi aman sentosa. Iya, terima kasih Kansa. Ya, dalam surat Iya. Intinya tentang kekuatan atau meneguhkan diri kita tentang agama Islam ya, jadi supaya tidak ragu-ragu lagi gitu. Dan bukan yang harus terus diingat adalah bukan semua agama itu benar, tidak. Agama Islam satu-satunya yang benar. Tapi dalam agama Islam kita harus menghargai agama yang lain gitu. Menghargai ya, bukan mengakui kebenaran agama lain. Itu penting loh gitu. Bukan berarti kita nggak toleransi dan ustazah. Oh enggak, toleransi itu beda. Seperti dalam ya lakum dinukum waliyadiyah, dalam surat yang disampaikan bahwa agamamu agamamu, agamaku itu adalah bentuk toleransi yang paling cantik, paling indah gitu. Kita mengakui agama mereka, tapi bukan mengakui kebenarannya gitu. Ya menghargai. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Oke, terus untuk apa kita hidup di dunia ya kira-kira ya? Yang pastinya adalah kalau kita bingung, ada pertanyaan yang bikin kita bingung, ya bertanyanya kepada Allah melalui Al-Quran. Dan jawabannya ada dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Tidakkah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ya. Jadi, nah ini juga menjawab nih kalau suka ada pertanyaan alien tuh ada nggak sih gitu ya misalnya. Kalau misalnya ada alien pasti ada tulisannya Allah pasti memfirmankannya tidaklah aku ciptakan jin, manusia dan alien gitu ya. Tapi kan ini enggak ya. Jadi kalau nggak tertulis berarti itu di luar kapasitas kita, nggak usah terlalu dipikirkan, berarti nggak ada. Oke, lanjut. Ibadahnya apa saja? Nah, ini ada sebuah pemisalan. Ini juga suka Ustazah kasih tahu ya. Oh ya nih, jadi handphonenya udah lama banget nih versinya. Ada yang pakai HP ini gak dulu Ustazah? HP yang satu lagi sih ya, bukan yang ini. Intinya kalau kita punya handphone atau punya teknologi terbaru apapun itu ya yang ada, terus kita lihat instruksinya, kita lihat instructionnya, tata caranya untuk memakainya maksudnya. Terus kita pakai ya pasti akan jadi benar ya. Gimana kalau ceritanya si instruksinya itu kita ganti sama instruksinya mesin cuci ya. Instruksi HP kan biasanya cuma tinggal klik yang lama, nanti akan menyala, ikut instruksinya dan lain-lain. Kalau mesin cuci kan buka tutupnya, masukkan sabunnya, klik ini. Wah, kalau dibuka handphonenya, masukkan sabunnya gitu. Jadi kacau ya pasti ya. Kalau misalnya sudah kacau seperti itu kan kehidupan jadi kacau. Ya sama manusia juga. Nah manusia itu punya pedoman ya. Instruksinya ada dalam Al-Quran. Makanya kita harus dekat-dekat sama Al-Quran ya. Bukan berarti kita pegang terus ya. Tapi juga kita baca, kita hafalkan, kita amalkan.
Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Al-Baqarah ayat 3. Ya, dan ini yang ayat 23-nya. Coba dibaca gantian ya. Dibaca sama... ada Kaori nih yang baru datang. Kaori sehat, Kaori? Assalamualaikum, Kaori. Assalamualaikum, Kaori. Sudah masuk, Kaori? Waalaikumsalam. Oh iya, sehat, Kaori? Alhamdulillah sehat. Oke, Kaori bisa bacain Ustazah ini artinya Al-Baqarah ayat 23? Bisa. Iya, silakan. Dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran, dan kami wahyukan kepada hamba kami Muhammad, buatlah satu surat yang semisal Al-Quran itu, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 23. Iya, ya. Jadi kalau ada yang ragu di antara kita, teman-teman kita, siapapun yang bikin kita ragu ya, intinya coba aja buat, kata Allah ya, ditantang gitu. Coba aja buat surat semisal Al-Quran. Ya, jadi untuk membuktikan bahwa kita orang-orang yang benar salah satunya. Nah, aturan Islam itu sebenarnya tadi ya dibagi menjadi 3. Ada yang untuk diri sendiri, ada yang hubungan kita kepada Allah, ya, yaitu contohnya apa hubungan kita kepada Allah, yaitu ibadah ritual, sholat, puasa, zakat, ya seperti dalam rukun iman. Segala sesuatu yang berhubungan dengan Allah. Kemudian, ya ini kalau hubungan sesama manusia, hubungan manusia dengan manusia itu muamalah, berhubungan dengan orang lain, ya. Kemudian kalau untuk diri sendiri itu masuknya ke akhlak, berhubungan dengan diri sendiri ya. Oke, dalam Quran surat Al-Imran juga kembali kemana kita? Nanti kembali kepada akhirat. Karena tiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Dan nanti di akhirat kita akan dihisab. Ya. Dikumpulkan di yaumul hisab di padang mahsyar dulu. Kemudian nanti akan ditimbang dan hisab. Pilihannya surga atau neraka. Ya. Ya, dalam Quran surat At-Taghabun ayat 7. Nih, coba dibaca lagi. Siapa ya? Baca sama Kaila, sama Kaila. Sama Kaila Ya, bisa. Teh. Ya, baca artinya sayang. Orang-orang kafir? Orang-orang kafir mengatakan bahwa mereka sesekali tidak akan dibangkitkan. Katakanlah, tidak demikian. Demi Tuhanku, benar-benar kamu akan dibangkitkan, kemudian akan diberikan kepadamu apa yang telah kamu ajarkan. Ya, oke. Terima kasih. Ya, Taghabun ayat 7 ya. Jazakillah khair, Kaila. Ya, jadi nanti kita akan dibangkitkan, bukan dibangkitkan hidup lagi, tapi dibangkitkan ke alam akhirat. Apakah bikin takut-takutin supaya kita jadi ini saja? Oh, bukan masalah takut-takutin ya, tapi itu fakta yang akan terjadi ya, karena sesuai dengan apa yang Allah ceritakan dalam Al-Quran gitu. Untuk apa kita membahas ini ya? Karena ketika kita ingat kematian salah satunya, ya, jadi ketika kita melihat ya, meyakini bahwa nanti akan ada akhirat, akan ada kematian, seharusnya kita jadi lebih berlomba-lomba untuk mengumpulkan amal. Tapi tadi ketika kita jenuh, capek, bosan itu wajar. Tapi selanjutnya jangan kelamaan ya. Tetap semangat, jadi charge lagi, semangat lagi, charge lagi, semangat lagi gitu. Oke, perenungannya ya tadi ya, berasal dari Allah, tujuan hidupnya beribadah, akan kemana Allah gitu. Aturan Allah dan hisab Allah. Jadi di sini ini bagian kita harus mengikuti aturan Allah, nanti hasilnya akan dihisab dari apa yang kita lakukan ya. Ada musiknya, masuk nggak musiknya? Masuk.
Kayaknya masuk. Mana sih? Masuk ya? Oh. Ya, jika Allah dengan kemurahannya telah memberikan semua potensi yang dibutuhkan dan memberikan semua aturan yang akan membawa kita pada keselamatan, lantas apa yang telah kita lakukan? Masihkah kita, ada suaranya juga ternyata. Next dulu. Masihkah kita berleha-leha dan menunda-nunda ataukah kita bersegera menjemput rahmat dan cintanya sebelum waktu ini habis dan Allah menghisapnya? Ya, seperti itu saudara-saudara ya. Oke. Ya, sebentar. Oke. Nah, lagi ya, Ustazah mau liatin video MMC lagi nih. Soalnya bagus buat dipakai. Kita coba ya. Oke, waktunya tinggal 10 menitan lagi ya. Sebentar, mana ya? Nih, kita lihat. Assalamualaikum Sobat Muslimah. Sekarang ini, fenomena insecure, fashion addict, stylish dan baperan menjadi masalah-masalah yang menaungi kehidupan remaja. Maka dari itu, wajar saja kalau remaja hari ini bawaannya baper terus, mikirin gaya hidup terus, nggak pede dengan kemampuan dirinya, bahkan suka banget jadi follower sesuatu yang gaje dalam kehidupannya. Remaja yang seharusnya menjadi influencer masa depan peradaban selanjutnya malah gagal fokus dan gagap untuk merintis kegemilangan masa depan. Sobat Muslimah, bukan berarti kita dilarang memikirkan diri sendiri, tetapi jangan lupa bahwa kita itu gak hidup sendirian. Dan hal terpenting sebagai generasi penerus peradaban, kita harus kuat dan mampu untuk menghadapi tantangan ke depannya. Ingatlah duhai Sobat Muslimah, ada umat di luar sana yang menunggu peran generasi sebenarnya, generasi yang mampu mengurusi rakyatnya dengan keadilan dan aturan yang hak dari Sang Khalik. Tapi apakah cukup jika yang dipikirkan hanyalah mengetahui updatean fashion, trending topik, pacaran, dan masalah alay lainnya yang justru melambangkan keapatisan kita? Apakah jika seperti itu kita layak disebut masa depan peradaban yang gemilang? Jangankan untuk generasi masa depan umat deh, jika masalah dirinya sendiri saja masih tak tentu arah, bak layangan yang diterbangkan mengikuti arah angin. Maksudnya tuh cuma ikut-ikutan aja. Padahal kalau kita lebih membuka diri, permasalahan umat hari ini itu begitu banyak. Kemiskinan, minusnya akidah Islam di tengah kaum muslim, penganiayaan umat Islam, aborsi, kejamnya kediktatoran penguasa dan sebagainya adalah sedikit dari permasalahan umat saat ini. Berat ya mikirinnya. Hei, kita tuh pemuda, kita generasi masa depan peradaban. Tak sepantasnya kita mengucapkan keluhan di tengah harapan umat kepada kita yang mereka sebut sebagai sang penata masa depan. Coba deh kita flashback sejarah sebelumnya. Begitu epiknya para pemuda menata sebuah peradaban negara adidaya dalam naungan Islam kafah. Perjuangan seperti Muhammad Al-Fatih, Fatimah Al-Fihri, Zaid bin Harithah, dan masih banyak generasi pemuda zaman old lainnya yang sejak kecil mereka sudah memiliki fokus untuk tujuan menata masa depan umat. Mereka mengisi waktu untuk berlatih, berkarya, bahkan menjadi pemimpin dalam penyebaran Islam kafah di seluruh penjuru dunia dalam usianya yang masih sangat muda. Bahkan, mereka juga selalu men-challenge dirinya untuk mengoptimalkan segala potensi terbaiknya dalam menorehkan tinta emas dalam sejarah peradaban Islam. Segala hal dengan masalah pribadi, mereka selesaikan sesuai dengan tuntunan hukum syara, sehingga membuat mereka tidak kehilangan jati diri sebagai muslim, apalagi menjadi follower pemikiran sekuler. Mereka bisa, kita tentu saja bisa. Sebab Allah Ta'ala memberikan keluasan potensi yang sama dengan sarana dan fasilitas yang berbeda. Fasilitas serba teknologi yang memudahkan kita dalam mendapatkan ilmu, berkarya, bahkan menjadi media penyebaran dakwah pada zaman ini sungguh amazing dibandingkan generasi old terdahulu loh. Ditambahkan lagi, ada nih hadis penyemangat untuk kita para pemuda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Robmu kagum dengan pemuda yang tidak memiliki sobwah. Hadis riwayat Ahmad. Sobat muslimah, artinya Allah akan kagum kepada para pemuda yang dengan segala potensinya berdiri tegak dalam barisan kebenaran. Wah, Masya Allah,
So, sayang sekali kan jika kita tidak mengoptimalkannya dengan baik, apalagi mengabaikannya, dan malah fokus pada hal remeh-temeh yang justru membuat hidup kita kamseupai banget dengan kegemilangan Islam. Yuk segera mengambil peran terbaik kita. Jangan sampai deh cerita sejarah yang kita tulis tidak menorehkan tinta emas tentang kita yang berproses dalam mengemban kalimatul haq. Sayang banget kan? Ingatlah, tulis tinta perjuangan kita dengan tinta emas perjuangan. Jangan mau deh digagal fokuskan dengan masalah ece-ece yang merusak tinta perjuangan kita. Semangat pemuda muslim! Semangat katanya ya. Oke, itu dia ya. Jadi intinya pemuda muslim, pemuda-pemudi ya. Intinya yang pengen Ustazah sampaikan di pertemuan ini adalah supaya semangat belajar Islam. Atau kalau belum semangat, semangat-semangatin diri ya. Atau kalau belum semangat, minta disemangatin sama orang sekitar. Sama orang tua, sama keluarga gitu. Pokoknya ayo semangat gitu ya. Kalau misalnya mau tiap minggu Zoom boleh. Kalau misalnya mau sesekali Zoom boleh. Kalau misalnya ada kesulitan ya misalnya. Gitu. Oke. Nah, oh ya terakhir nih tadi sebelum di sini Ustazah ikut acara tentang temukan potensimu gitu ya. Jadi belajar. Coba sekarang sambil terakhir nanti siap-siap mau difoto ya. Boleh kok kalau misalnya mau pakai kerudung aja dulu. Walaupun nanti mah lain kali mah berpakaian lengkap ya, berpakaian lengkap. Pakai mukena dulu boleh. Ya nanti foto ya, biar ngajak teman-temannya juga gitu. Sebelum itu nih, coba ikutin. Yang ini boleh open kamera sebentar lagi kita mau foto kan maksudnya janjinya sampai jam 5 ya. Ya, terima kasih Nara sudah open kamera. Yang lainnya boleh ya. Sama Fatia udah dari tadi open kameranya ya. Ih, Masya Allah ya. Coba sekarang ikutin salah satunya untuk menemukan potensi katanya ya. Nanti potensi mah bahasan selanjutnya ya. Nanti kita bahas lagi. Untuk menemukan potensi katanya coba angkat kedua tangannya, ditaruh ke depan. Ya, coba mana sih tangan? Oh ya nih. Angkat tangannya, taruh ke depan. Ayo yang lainnya open kameranya coba. Nah, terus hitungan ketiga ya di gini dikepalkan gitu ya. Tapi nanti hitungan ketiga ya. Oke, terima kasih Kak Ori sudah buka juga. Tutup lagi. Ya. Ayo. Ya. Yang mungkin berkendala ya yang lainnya ya, nggak apa-apa. Tapi ngikutin ya tangannya ke depan. Alma terima kasih tangannya ke depan. Terus hitungan ketiga di hup gitu ya. Hitungan ketiga ya. Tangannya ke depan ya. Ayo, Kaori taruh dulu videonya. Oke, ya. Oke, ya hitungan ketiga. 1, 2. Belum lu ya, nanti dulu ya. Sambil nunggu teman-temannya ya. Hitungan ketiga. Jadi natural ya gininya ya. Jadi nggak usah dipikirin mau kayak gimana tutup tangannya. Pokoknya mah dialkan langsung ya. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Coba dikituin. Coba diginiin. Coba diliatin, Nara udah? Udah, nah. Coba lihat yang paling atas tangannya, jempolnya jempol apa? Jempol apa? Kanan atau kiri? Kanan. Kanan, oke. Nara Kiri. kanan. Kiri. Kanan, kiri, oke. Nah, apa artinya katanya ya? Ini bagian dari psikologis gitu ya, bagian dari psikologis. Kalau misalnya ketika kita gini secara natural ya nggak dipaksa-paksain seperti apa yang enaknya aja kan kadang-kadang kalau kita ubah jadi kayak gini jadi nggak enak ya kalau diubah awalnya nyamannya seperti ini diubah jadi seperti ini jadi aneh biasanya kalau diubah tangannya gitu kan awalnya yang depannya kanan diubah jadi depannya kiri. Nah kalau yang jempol kanannya yang atas ya yang di atas itu berarti dominan otaknya otak kiri. Katanya disampaikannya seperti itu ya secara psikologis dominan ya bukan berarti otak kirinya lebih gimana gitu ya tapi dominannya otak kiri. Nah, yang jempolnya sebelah kanan yang di atas kiri berarti ya. Ya, yang kiri kanan. Kebalikannya pokoknya. Memang kalau dalam sisi dalam medis dan juga dalam soal pertubuhan itu biasa bersilangan ya kalau otak kanan ke bagian tubuh kiri, kalau otak kiri ke bagian tubuh kanan. Sama. Kalau tadi pas kita gini jempol kirinya yang di atas berarti otak kanannya yang lebih dominan. Kalau
jempol kanan yang di atas berarti otak kirinya yang lebih dominan. Kenapa? Apa pengaruhnya? Kalau otak kanan itu lebih kepada kreativitas ya, kemudian apa namanya imajinasi, ide, ya pokoknya yang baru-baru seperti itu. Untuk otak kiri itu lebih tertib, lebih rapi, kemudian dari sisi logika, perhitungan, kemudian matematisnya baik dan lain-lain. Pokoknya ada yang lebih baik nggak ada, dua-duanya bagus, cuman lebih dominan yang mananya aja gitu. Bisa dicoba tuh kalau dibalik-balik, nggak enak kan ya kalau ditukar kayak gini ya. Pokoknya kalau disesuaikan seperti itu yang disampaikannya ya. Jadi kalau kita menutup tangan kita intinya seperti itu. Oke, itu saja ya. Sudah lebih tuh dari jam 5 ya kan. Saja janjinya sampai jam 5 ya. Ada pertanyaan dulu sebelum ditutup? Cukup? Kalau cukup kita foto ya. Yuk, yang belum nyalain kamera. Nabila, nyalainin kameranya yuk. Ada Kaila. Sorry lagi juga Kansa, Deska, Pasha. Boleh yuk, nyalain kameranya. Ya. Oh, mau nyobain ini. Kelihatan nggak di kalian? Ustazah lagi suka ini soalnya. Berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 ya. Mana sih? Kalau ini kelihatannya berapa? Ini atau yang ada yang jadi gelap ya gambarnya ya. Ini deh. Nah. Nggak kelihatan juga. Kok jadi mirror? Oh, jadi mirror. Iya, Jadi kelihatan siapanya? Almanya mirror. Oh, Almanya mirror. Oke. Tangan kanan kayak kiri. Oh iya, itu bisa diatur di Zoom-nya tuh. Bisa diubah jadi nggak mirror, tapi nggak masalah. Mirror juga, nggak mirror juga nggak masalah ya. Terus bisa juga nih. Di mana ngaturnya? Diaturnya diklik bagian pakai apa? Alma pakai apa? Pakai laptop atau HP? HP. Pakai HP sebentar. Kalau di HP itu bentar mau dihilangkan tadi gimana ya? Oh ya di stop aja. Iya. Kalau di HP itu di bagian kalau HP mah soalnya kameranya kamera depan belakang. Pasti mirror. Kayak kita kalau foto biasa selfie kayak gitu pasti mirror. Udah kok. Udah sekarang. Udah. Oke. Yuk, terakhir kita foto hitungan ketiga. Oke. Hitungan ketiga 1, 2, 3. Oke, ya di save dulu sebentar ya. Sekali lagi. Ya udah Kansa Nabila yang belum menyalakan boleh ya. Nyalain. Tuh bentar. Hap. Sekali lagi hitungan ketiga 1, 2, 3. Oke. Siap. Terima kasih banyak ya salehah-salehnya. Salehah-salehah. Kita ketemu lagi pekan depan. Kalau misalnya nggak di Zoom berarti di WA ya. Oke, kita tutup dengan baca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan juga doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kira kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semuanya. Iya. Sama Ustazah ya.